Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviani Ramdhani Putri dengan NIM 21801083. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dalam mata kuliah Evaluasi Pembelajaran yang berjudul Model Penilaian Portofolio. Adapun materi yang akan saya sampaikan di sini ada 4. Yang pertama tentang pengertian penilaian portofolio itu sendiri, yang kedua tujuan dan fungsi penilaian portofolio, yang ketiga prinsip-prinsip penilaian portofolio, yang keempat jenis-jenis penilaian portofolio. Yang pertama, pengertian penilaian portofolio. Penilaian portofolio lahir dari pemikiran konstruktivisme yang menganggap inti kegiatan pendidikan adalah memulai pelajaran dari apa yang diketahui peserta didik, dan guru berperan sebagai fasilitator dan penyedia kondisi. Teori konstruktivisme memandang bahwa pengetahuan dibangun manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Dalam belajar yang dipentingkan adalah bagaimana strategi memperoleh pengetahuan, bukan seberapa banyak pembelajar memperoleh pengetahuan. Konstruktivisme memandang bahwa penilaian merupakan bagian utuh dari belajar. Untuk itu, pembelajaran dilaksanakan dengan cara memberikan tugas-tugas yang menuntut aktivitas belajar yang bermakna serta menerapkan apa yang dipelajari dalam konteks nyata. Selain itu, juga merupakan upaya menjadikan salah satu sebagai pusat kehidupan, di mana melalui upaya menghargai terhadap beragam kemampuan, menjunjung keadilan, menerapkan persamaan kesempatan, dan memperhatikan keragaman peserta didik. Penilaian portofolio dilaksanakan pada koleksi atau kumpulan pekerjaan yang diberikan guru kepada siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Melalui penilaian portofolio, siswa dapat menunjukkan perbedaan kemampuan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dari waktu ke waktu atau dibandingkan dengan hasil karya siswa lain. Penilaian portofolio ini dapat terfokus pada proses belajar mengajar serta dapat memberikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan siswa. Dalam penilaian portofolio, siswa memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk menilai diri sendiri dari waktu ke waktu. Selanjutnya, ada tujuan penelitian portofolio. Penilaian portofolio ini bertujuan sebagai alat formatif maupun sumatif. Portofolio sebagai alat formatif digunakan untuk memantau kemajuan peserta didik dari hari ke hari dan untuk mendorong peserta didik dalam merefleksi pembelajaran mereka sendiri. Portofolio ini seperti difokuskan pada proses perkembangan peserta didik dan digunakan untuk tujuan formatif dan diagnostik. Penilaian portofolio ditunjukkan juga untuk penilaian sumatif pada akhir semester atau akhir tahun pelajaran. Hasil penilaian portofolio sebagai alat sumatif ini dapat digunakan untuk mengisi angka rapat peserta didik yang menunjukkan prestasi peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Di samping itu juga, tujuan penilaian portofolio ini adalah untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan peserta didik secara lengkap dengan dukungan data dan dokumen yang akurat. Raport merupakan bentuk laporan prestasi peserta didik dalam belajar dalam kurun waktu tertentu. Portofolio merupakan lampiran dari raport. Dengan demikian, raport tetap harus dibuat. Tujuannya yaitu berdasarkan apa yang harus dikerjakan dan siapa yang akan menggunakan jenis portofolio. Baik, selanjutnya. Portofolio ini dapat digunakan untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain menghargai perkembangan yang dialami siswa. Yang kedua, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiga, memberi perhatian
pada prestasi kerja siswa yang terbaik atau yang baik. Yang keempat, merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimental. Selanjutnya, prinsip-prinsip penilaian portofolio. Ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penggunaan penilaian portofolio ini. Yang pertama adalah saling percaya atau mutual trust antara guru dan siswa. Kenapa? Karena dalam proses penilaian portofolio, guru dan siswa harus memiliki rasa saling mempercayai. Mereka harus merasa sebagai pihak-pihak yang saling memerlukan dan memiliki semangat untuk saling membantu. Oleh karena itu, mereka harus saling terbuka dan jujur satu sama lain. Yang kedua, kerahasiaan bersama atau confidentiality antara guru dan siswa, yaitu kerahasiaan hasil pengumpulan bahan atau hasil penilaiannya perlu dijaga dengan baik, tidak disampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan. Pelanggaran terhadap terhadap nama ini selain menyangkut etika juga dapat memberikan dampak negatif terhadap proses kependidikan anak siswa. Yang ketiga, milik bersama atau joint ownership antara guru dan siswa. Guru dan siswa perlu merasa memiliki bersama berkas portofolio. Karena apa? Karena guru dan siswa itu perlu menyepakati bersama di mana hasilnya yang telah dihasilkan siswa akan disimpan dan bahan-bahan baru yang akan dimasukkan. Dengan demikian, siswa akan merasa memiliki terhadap hasil kerja mereka dan akhirnya akan tumbuh rasa tanggung jawab pada diri mereka. Yang keempat, kepuasan atau satisfaction, yaitu hasil kerja portofolio berisi keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang memuaskan bagi guru dan siswa. Portofolio hendaknya juga merupakan bukti prestasi cemerlang siswa dan keberhasilan pembinaan guru. Baik, selanjutnya. Jenis penilaian portofolio, ya ini dapat dilihat dari jumlah peserta didik. Maka penilaian portofolio dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu portofolio perorangan dan portofolio kelompok. Portofolio proses menunjukkan tahapan belajar dan dapat menyajikan catatan perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Portofolio proses menunjukkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi dasar, dan sekumpulan indikator yang dituntut oleh kurikulum serta menunjukkan semua hasil dari awal sampai akhir dalam kurun waktu tertentu. Guru menggunakan portofolio proses untuk menolong peserta didik mengidentifikasi tujuan pembelajaran, perkembangan hasil belajar dari waktu ke waktu, dan menunjukkan pencapaian hasil belajar mereka. Pendekatan ini lebih menekankan pada bagaimana peserta didik belajar, berkreasi, termasuk mulai dari draft awal bagaimana proses awal terjadi dan tentunya sepanjang peserta didik dinilai. Salah satu bentuk portofolio proses adalah portofolio kerja dalam kurung working portfolio yang digunakan untuk memantau kemajuan dan menilai peserta didik dalam mengelola kegiatan belajar mereka sendiri. Peserta didik mengumpulkan semua hasil kerja termasuk coretan-coretan, sketsa, buatan, catatan, kumpulan untuk mereka sendiri. Peserta didik juga direfleksikan dari pencapaiannya untuk menetapkan tujuan dan arahan. Informasi ini dapat digunakan untuk diskusi antara peserta didik dengan guru. Melalui portofolio kerja ini, guru dapat membantu peserta didik mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing. Baik, mungkin cukup sekian materi dari makalah yang saya paparkan tadi. Semoga penjelasan materi saya dapat dimengerti. Mohon maaf bila ada kesalahan penulisan atau ucapan dari omongan saya. Saya undurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.